Halo, nama saya Muhammad Fauzar Rizkianto dengan NIM 26021838880. Di sini saya akan menjelaskan tentang virtual machine. Pernah dengar tentang virtual machine atau VM? Buat kamu yang masih asing, VM itu seperti komputer virtual yang berjalan di dalam komputer asli kita. Gimana bisa begitu? Di video ini, saya akan bahas tentang sejarah, cara kerja, dan alasan VM digunakan. VM bukan teknologi baru. Teknologi ini sudah ada sejak tahun 1960-an. IBM adalah pelopornya, dengan tujuan membuat satu perangkat keras dapat menjalankan lebih dari satu sistem operasional sekaligus. Pada tahun 2000-an, VM makin populer dengan munculnya software seperti VMware dan VirtualBox. Sampai sekarang, VM terus berkembang dan banyak digunakan. Bahkan, ada yang sudah terintegrasi dengan Hyper-V pada Windows. Cara kerja VM. VM bekerja menggunakan software yang disebut hypervisor, yang berfungsi sebagai pengatur sumber daya perangkat keras. Ada dua tipe hypervisor. Yang tipe pertama, bare metal, langsung bekerja di atas perangkat keras tanpa butuh sistem operasional. Contohnya VMware ESXi. Yang kedua yaitu tipe 2 yaitu host, bekerja di atas sistem operasional seperti VirtualBox dan VMware Workstation. Selanjutnya yaitu kenapa sih VM masih digunakan? Ada beberapa alasan. Yang pertama, hemat daya, keamanan, testing mudah, fleksibilitas. Terus selanjutnya yaitu pemulihan cepat. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan komputer fisik dengan VM. Apa sih perbedaannya? Ada 4 perbedaannya. Yang pertama yaitu performa. Komputer fisik lebih cepat karena semua sumber daya fokus untuk satu sistem. VM berbagi sumber daya, jadi performa lebih rendah. Yang kedua yaitu keamanan. VM lebih aman karena setiap VM terisolasi dari yang lain. Yang ketiga yaitu fleksibilitas. VM mudah dipindahkan, cukup copy filenya saja. Yang keempat yaitu biaya. Dengan VM, satu perangkat keras bisa digunakan untuk banyak sistem operasi. Kalau komputer fisik, satu perangkat hanya untuk satu OS-nya saja. Perkenalkan, saya Gabriela Suni Kurniawan. Hari ini saya akan menjelaskan cara untuk menginstal VMware. Pertama-tama kita dapat membuka Google, kemudian mencari VMware Workstation Player. Kemudian bisa mengklik touchpad, kemudian download di sini. Kemudian bisa dipilih optionnya untuk Windows, Linux maupun yang lain. Di sini saya akan menggunakan Windows. Klik seperti ini. Lalu akan terdownload nanti sini. Bisa ditunggu terlebih dahulu. Seperti ini akan terdownload. Namun karena saya sudah mempunyai VMware, jadi ini saya close dulu, saya cancel. Di sini saya sudah mendownload VMware. Kemudian dari sini kita bisa menjalankan VMware yang sudah kita download. Kita menunggu terlebih dahulu untuk proses penginstalan. Kemudian di sini kita bisa
melihat bahwa sudah masuk ke VMware-nya, kemudian kita bisa klik next. Kemudian ini adalah lisensi yang harus kita baca, kemudian kita accept saja, kemudian next, kemudian langsung next saja, next lagi, putih saja, kemudian upgrade, kemudian kita harus menunggu statusnya berjalan. Oke, setelah menunggu proses loading, dapat dilihat bahwa VMware sudah masuk ke layar desktop kita. Kemudian kita bisa klik finish. Maka VMware sudah terinstall. Untuk menggunakannya kita bisa membuka ini. Sudah dapat dijalankan dan digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Nabias Fayas dengan NIM 26021288805. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan VMware. Jika sudah menginstall dan membuka VMware, maka akan terlihat halaman seperti ini. Di halaman ini ada beberapa menu. Yang pertama ada Create a new virtual machine. Di sini apabila buat yang baru, lalu ada Open a virtual machine. Open a virtual machine kalau kita ingin membuka yang sudah ada, dan ada Upgrade to VMware Workstation Pro jika ingin upgrade ke yang Pro. Di sini saya akan menunjukkan Create a new virtual machine buat yang baru. Jadi kita langsung klik saja. Lalu kita tunggu loading. Lalu di sini ada pop up. Jika kita menggunakan disk yang kita insert atau plug dari USB drive, akan terlihat bagian atas. Tapi di sini menunjukkan jika menggunakan file ISO. Di sini saya akan menunjukkan dengan file Windows 10. Langsung pencet browse aja dan kita pilih filenya. Di sini saya akan menunjukkan filenya seperti ini. Diklik aja. Kalau sudah dipilih, kita langsung pencet next aja. Nah, kalau di sini saya tidak ada Windows Product Key, maka saya akan skip. Lalu kita bisa pilih version Windows to install. Nah, dan kita bisa ganti atau customize full name-nya, dan jika ingin memasukkan password atau tidak bisa kita pilih, karena bagian ini opsional, tinggal customize saja di bagian password. Lalu kita next saja, kita pencet yes untuk melanjutkan. Lalu di sini kita bisa mengubah nama virtual machine-nya dan location di komputer kita. Lalu saya akan default saja, saya pencet next. Di sini kita bisa specify disk capacity-nya, dan kita bisa ganti store with a single file atau split into multiple file. Lalu next sesuai keinginan. Di sini lalu kita di sini bisa customize hardware-nya. Dan di sini kalau diklik, kita bisa pertama lihat yang memori RAM-nya, kita bisa customize mau berapa. Di sini saya akan menaruh sekitar 3 GB. Lalu setelah itu prosesornya bisa kita ganti juga. Di sini saya akan tetap menggunakan 2. Lalu di bagian network adapter juga bisa kita customize, ada bridge, NAT, host only, custom. Saya menggunakan NAT aja seperti default. Lalu di sini USB controller, sound card, ada juga printer dan juga display. Di sini saya akan menggunakan sistem default saja. Kalau sudah bisa kita close, dan selanjutnya bisa langsung di finish. Dan setelah itu kita akan menunggu prosesnya sampai selesai.
Jika sudah dan kita ingin menggunakan lagi, kita bisa tinggal membuka VMware dan klik yang ingin kita buka di sini Windows 10 dan langsung klik play. Nanti akan membuka Windows 10-nya.